Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bima TV, kembali lagi di Bima Menyapa, tentunya bersama saya Meisha dan juga rekan saya. Saya Iko Soaib. Pemirsa, edisi hari ini kita akan menghadirkan sejumlah berita yang tentunya menarik untuk Anda semuanya. Mohon maaf kita sebelumnya telat hadir karena ada kendala teknis ya rekan Meisha. Jadi kita hadir sekarang selama sekitar 1 jam ke depan. Jadi langsung saja kita mungkin, saya mau tanya dulu kabarnya Meisha malam hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik ya, sehat. Baik, alhamdulillah. Cuaca juga alhamdulillah baik tadi ya. Semoga juga Bima ke depan juga baik. Tapi ini tadi walaupun berita kita baik, cuaca juga baik. Tadi ternyata kemarin tuh sampai dilanda banjir. Dilanda banjir. Selengkapnya silakan rekan Meisha. Ya, hujan deras disertai angin kencang yang melanda dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Kamis malam. 4 rumah panggung hanyut dan sejumlah lahan pertanian terendam. 4 rumah dan belasan hektar lahan pertanian di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima diterjang arus banjir sekitar pukul 21.00 WITA. Banjir terjadi karena meluapnya air sungai yang membelah wilayah kecamatan setempat. Korban yang rumahnya rubuh adalah Siti Nur, Iswadin, Robin, Desa Raioi. Selain itu juga pemirsa ada 1 rumah panggung milik Safrudin di RT 10 Desa Nae yang rubuh. Di Desa Nae pemirsa 10 area tanaman bawang tertutup lumpur. Diharapkan pemirsa ada bantuan bibit dari pemerintah untuk mengganti tanaman yang rusak. Rusak terhadap para petani. Apa ditanam bawang lagi? Ya mau ditanam lagi. Semoga Bapak pemerintah sesegera mungkin memberikan bantuan kepada kita semua. Main bere terus Railondo mada. Pada japar rondo mada terus lumbalan sula luma. Untung Iya keluar. pada cura Railondo pada langsung pita seramat mati seramat terupar 5 kalengan ta. Terus di edem oima. Terus londo mada eda oim nae. Rai mada roh labana rai ladita. Raka samporo pas mada roh bau pajara dia de langsung lumbas rara luma na. Ya sekitar samporo pa londo mada roh ampo sekitar di bombo foe tempa. Kan di lumbas te kasrara luma ta rai sradu lenga roh namanya tio ta. Iya. Edem ba. Iya itu. Aku harapan lagi. Itu. Saat kejadian pemirsa, pemilik rumah segera menyelamatkan diri ketika melihat air sungai mulai meluap dan deras. Harta benda yang dimiliki tidak ada yang bisa diselamatkan. Muhammad Fikrilah, Bima TV melaporkan. Ya, rekan Iko ya. Jadi banjir kali ini lumayan parah ya. Lumayan parah sampai lumpur di sana tadi sekitar Desa Gusung ya. Jadi informasi yang kita dapatkan tidak hanya terjadi di Gusung, pemirsa, juga ada di Kecamatan Sape sekitarnya, ada di pokoknya istilah Kecamatan Sape langsung merendam sampai jembatan putus. Baik, kita lanjutkan ke berita berikutnya. Ini juga masih terkait dengan banjir, tapi ini ada bantuan yang mengalir. Jadi selain rumah yang diterjang banjir di Kecamatan Sape pemirsa, juga 1 jembatan putus. Dinas Sosial Kabupaten Bima pun mendata dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sape Kamis siang hingga malam menyebabkan ruas jalan pada jembatan di Dusun Bajo Sarai, Desa Bugis, Kecamatan Sape ambruk. Banjir juga merubuhkan pagar halaman rumah Haji Najib sepanjang 30 meter. Kerusakan itu terjadi sekitar pukul 23.00 WITA. Jukifli dari Dinas Sosial Kabupaten Bima mengatakan bantuan yang diberikan berupa tanggap darurat, peralatan rumah tangga, terpal, dan lainnya. Sementara untuk bantuan perbaikan rumah akan ditangani oleh BPBD Kabupaten Bima. Untuk surat itu dituliskan Bupati Tembusan kita. Pertama Pak, kami itu ada lengkap jadi saya tidak bisa selanjutnya. Ada footwear, ada itu pinggar pirinya, ada lauk pauk, ada mie instan 1 dos, ada makan saji 1 ya. Terus ada tarpal 1, ada matrasnya 3, ada selimut 1. Iya. Jadi jelas. Jadi saya tidak mau bohong-bohong Pak. Jadi jelas. Iya. Ya, mohon maaf ya.
Akibat kerusakan ruas jalan itu pemirsa, kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa melintas pada sisi barat atau di luar aspal. Warga setempat, Adi, mengaku kaget mendengar bunyi runtuhan jembatan. Muhammad Fikrillah, Bima TV melaporkan. Masih ada. Waduh, jembatannya sampai rubuh, lumayan ya. Lumayan ya. Betul sekali. Ini apa namanya? Tapi salut juga kepada pemerintah langsung Yang menyalurkan tanggap ya. bantuan tanggap darurat, Tanggap baik sampai darurat. warga tadi menangis juga itu jembatannya lumayan, dampaknya lumayan. Baik, kita lanjutkan ke berita berikutnya Pirsa. Jadi ada kebijakan baru di Pemkot Kebijakan Bima. baru. Jadi kali ini setiap hari Kamis ya, jadi pegawai Pemkot Bima harus menggunakan atau mengenakan ya seragam hitam putih. Hitam putih, bukan yang PKL ini. Maaf bukan ya. Bukan. Oke. Baik. Aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintah Kota Bima mulai Kamis mengenakan kemeja putih dengan bawahan warna gelap sebagai pakaian dinas harian, pemirsa. Hal ini sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikuatkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2016 tentang perubahan seragam aparatur sipil negara. Beginilah seragam yang dikenakan oleh pegawai lingkup pemerintah Kota Bima untuk ke hari Kamis. Penentuan kombinasi warna pakaian dinas ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Bima. Warna pakaian yang digunakan yakni putih dengan kombinasi bawahan warna gelap. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bima, Jainuddin, Peraturan Wali Kota Bima itu merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang pakaian dinas. Bahwa sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh organisasi dan tata laksana, bahwa kita ini adalah membentuk tata aturan pelaksanaan daripada Permendagri yang berkaitan dengan pakaian dinas atau pakaian dinas di pemerintah daerah ini. Sesuai dengan turun Permendagri itu dibuatlah Perwali Nomor 3 Tahun 2016 berkaitan dengan pakaian dinas. Untuk dimaklumi bahwa sesuai dengan Permendagri dimaksud bahwa untuk hari Senin itu pakai pakaian linmas. Kemudian untuk hari Selasa, Rabu pakaian keki, kemudian hari Kamis atasannya putih, kemudian bawahnya hitam atau warna gelap. Peraturan Wali Kota Bima tentang pakaian dinas dimaksud telah disampaikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah lingkup Kota Bima. Pegawai yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan mendapat pembinaan. Maskur Irianto, Bima TV melaporkan. Jadi sekarang warna-warni ya, warna-warni. rekan Meisa. Jadi hari ini beda. Tapi jadi- Kamis jangan sangka kamu nanti semua, loh kok ini semua anak PKL ya? Bukan Iya. ya. Berarti kita harus jeli ya, bisa Harus jeli. membedakan Membedakan. mana pegawai dan mana yang PPL ya. Yang PPL. Jadi tapi cuman hari tertentu saja, Cuman hari bukan tertentu. sepanjang hari itu. Karena memang kan PPL juga kan anak-anak PPL tuh masuknya juga di kantor-kantor. Betul sekali. Harus Jangan jeli. sampai nanti Bung Iko dipanggil ini ya. Saya juga hari ini seragamnya demikian ya, tapi enggak ya. Baik, kita akan lanjutkan ke berita Doronae bagaimana wisata di sana, tapi nanti kita akan jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Bima Menyapa. Rasakan petualangan yang sebenarnya bersama Bima Adventure. Ikuti Jelajah Alam Bima Seri 2, Sabtu 27 Februari 2016. Hadiah utama 2 unit sepeda motor VR
tempat pendaftaran rimba Kencana Motor Bima. Cara ini didukung oleh kita hidup di dalam bumi yang hijau dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya meminta uang bantuan dari pemerintah sebanyak 500.000. 500.000 Pak ya, sebentar saya ambilkan. Diterima? Tolong dihitung kembali. 3, 4. Berapa bisa 400.000 Pak? Jadi begini Bapak ya, Bapak minta ke kami 500.000, terus Bapak terima 400.000, itu kita potong sebagai biaya administrasi Pak, dan itu hal yang wajar di negeri ini. Hai saudara-saudaraku, jadilah aparat yang amanah, selalu makan rezeki halal biar keluarga tenang menikmatinya dan hidup pun jadi barokah, insya Allah. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Terima kasih dan senang rasanya Anda masih bersama kami di Bima Menyapa edisi hari ini. Nah, berita berikutnya ini rekan Meisha, ini terkait dengan kondisi yang memprihatinkan yang ada di salah satu desa, ya ini di Desa Ngali, Kecamatan Belo. Jadi mereka ini belajar di teras. Kayaknya ini kampungnya Bung Niko ya, tetangga Kampung-kampungan saya. tetangga. Iya, Baik, tetangga tapi saya. ini mereka lagi anak TK tuh biasanya, untungnya ini anak TK ya kan Meisan, mereka ini cuman main sambil di teras gitu, sambil belajar gitu. Tapi beda kalau apa namanya kasusnya kalau ini SMA gitu. Untungnya anak TK ya. Untuk anak TK nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Jadi silakan rekan Meisa selengkapnya silakan.
Iya, murid Taman Kanak-kanak TK Mawar Desa Ngali Kecamatan Belo terpaksa belajar di emperan SDN Impres 2 Ngali. Mereka sebelumnya diusir oleh warga setempat yang mengaku sebagai ahli waris lahan sekolah. Sejak diusir sejak 2 tahun lalu pemirsa, ke-43 siswa TK Mawar terpaksa menumpang di teras SDN Impres 2 Ngali. Tidak saja diusir, namun sejumlah aset sekolah dirusak oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Lahan sekolah yang digunakan sebelumnya pemirsa oleh TK Mawar ini sudah dipagari oleh warga yang mengklaim sebagai miliknya. Belum juga ada solusi yang diberikan pemerintah, padahal kasus ini sudah cukup lama. Pembina TK Mawar Zainab mengharapkan agar pemerintah turun tangan menyelesaikan sengketa lahan tersebut, apalagi siswa membutuhkan tempat yang layak untuk kegiatan belajar mengajar. Maunya mereka semua, tapi cuman separuh ini aja yang dipagar untuk area perumahan itu. Jadi kita tidak bisa melakukan upacara. Melaksanakan upacara kira-kira 2 tahun kita tidak melaksanakan upacara. Cuma kita lapor ke desa, minta bantuan polisi untuk minta supaya sebagian pagar ini digeser ke utara sedikit supaya kita bisa upacara. Meski mendapat izin belajar di teras SDN 2 Ngali pemirsa, namun guru dan murid merasa tidak nyaman, apalagi saat musim hujan, kerap sekali basah, karena berada di emperan. Lahan yang sebelumnya di tempat TK Mawar telah dipagari keliling oleh warga tersebut. Mereka mengklaim lahannya diambil pemerintah. Bima TV melaporkan. Waduh, prihatin sekali ya. Betul karena sekali. Masa-masa ini masa-masa di mana anak-anak itu senang bermain. Untungnya belajar. mereka masih senang bermain. Jadi mereka nggak tahu demo ya. Tapi untuk diketahui mereka ini pernah melakukan aksi unjuk rasa ya, Pak. Tapi belum ada juga sikap dari pemerintah. Ini sebenarnya kasus lama rekan Meisa. Mungkin di sekolah rekan Meisa mungkin ada juga kasus serupa mungkin langsung ditanggapi. Tapi ini sudah lama, kasus lama. Istilahnya lagu lama gitu. Lagu lama sekarang ditayangkan kembali, digaungkan kembali, tapi juga belum ada sentuhan dari pemerintah. Ya. Semoga setelah berita ini kita tayangkan mungkin langsung ada tersentuh. Reaksi ya. Betul sekali. Baik, kita tinggalkan terkait sekolah yang main di teras-teras ini. Dan nampaknya kali ini, kita berwisata nampaknya. Kira-kira kemana ya? Kita ke Doronae. Silakan rekan Meisha. Doronae yang berada di Desa Kaowa Kecamatan Lambitu ternyata menjadi lokasi wisata sendiri bagi sejumlah mahasiswa. Dari lokasi ini bisa melihat wilayah kota dan Kabupaten Bima. Berikut liputan reporter Bima TV Sofyan Asari. Doronae berada pada ketinggian 860 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini menjadi tempat dibangunnya tower milik Telkom Bima, TVRI, dan Bima TV. Orang Bima lebih mengenalnya dengan istilah pemancar. Menuju puncak Doronae, medannya lumayan sulit. Aspal sudah banyak yang terbongkar, sehingga menyisakan bebatuan. Namun, jalur ini menjadi satu-satunya akses bagi warga desa Kaowa yang menuju jalur puncak Doronae. Menggunakan motor trail akan memberikan sensasi sendiri, apalagi melewati hijaunya hutan. Jalanan yang rusak menjadi tidak masalah untuk sampai ke puncak Doronae. Kali ini saya memilih menggunakan trail untuk ke lokasi ini. Rupanya tiba di puncak, sejumlah mahasiswa sedang menikmati suasana alam. Mereka mengaku sengaja datang untuk melihat wilayah Bima baik kota maupun kabupaten. Semua memang bisa terlihat jelas dari puncak Doronae ini. Untuk menikmati pesona Bima, mereka nekat untuk naik ke puncak pemancar milik Telkom tanpa menggunakan alat pengaman. Di atas pemancar, mereka berfoto
seolah berada di atas awan, apalagi suasana cukup cerah. Hussein, warga Tarlawi, mengaku sengaja datang membawa teman-temannya untuk menikmati pesona Doronae, termasuk temannya dari Makassar yang juga mengaku terkesan dengan suguhan alamnya. Ke Doronae ini? Jalan-jalan aja Bang, sekaligus antar tamu teman-teman dari KSR Makassar. Kenapa pilihannya ke sini? Karena kalau di wilayah Kecamatan Lambi itu satu-satunya yang unik cuma di sini. Ke sini ya? Iya. Di sini ke air terjun. Iya, karena bisa memperhatikan hampir seluruh kota dan kabupaten Bima bisa kita nikmati lewat puncak itu. Ini. Iya. Dengan siapa namanya? Misran. Misran. Iya. Pokoknya semua kelihatan di sini. Ya? Semua kota Bima, semuanya kelihatan. Pokoknya pemandangannya yang terbaik lah di sini, dalam itu. Oke. Ini dari mana asalnya? Dari Makassar. Dari Makassar ya. Ini sengaja datang jalan-jalan ke sini. Datang jalan-jalan, jumpa teman-teman di sini juga. Oke. Siapa namanya? Muhammad Asis. Muhammad Asis. Ya, sekarang saya berada di puncak Tower Telkom, dan rupanya tempat ini dijadikan tempat wisata oleh sejumlah pemuda yang ingin menikmati suasana yang ada di Bima ini. Ya, dari tower milik Telkom ini kita bisa melihat bagaimana suasana atau view yang ada di kota Bima maupun yang ada di kabupaten. Akses jalan yang rusak membuat tempat ini tidak terlalu populer, namun sesekali didatangi, bahkan ada juga yang bermalam. Umumnya mereka yang datang adalah mahasiswa asal Bima. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa pemandangannya. Tapi tadi ada loh, hebat. Alien Apa? juga ternyata suka ke Yang Doronae. mana? Tadi. Yang pakai sepeda motor? Ya. Wah, penghinaan ini. Itu bukan alien rekan Meisa, itu reporter kita. Mohon maaf sekali ya. Yang ngomong tadi, tapi dia bisa berubah-ubah deh itu. Tapi mungkin aja pemirsa di rumah juga kiranya ada alien juga ya. Ada alien yang menuju ke sana. Itu aliennya Bima TV. Baik. Nampaknya bisa menjadi referensi untuk pemirsa Bima TV mungkin yang mau ini sebentar lagi weekend rekan Meisa. Saya juga tertarik kayaknya ke sana. Karena penasaran di mana Doronae itu, apa Doronya yang nae atau nae Doronya? Iya, kayaknya bukan rekan Iko saja, tapi rupanya saya juga ya. Oke, silakan kita susun agenda untuk menuju sana kita weekend. Seperti Syahrini, masa mau kalah sama Syahrini? Oke, baik. Nanti pemirsa kita akan menghadirkan lagi berita terkait dengan Pantai Lawata. Masih kita jalan-jalan, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bima Menyapa. Rasakan petualangan yang sebenarnya bersama Bima Adventure. Ikuti Jelajah Alam Bima Seri 2, Sabtu 27 Februari 2016. Hadiah utama 2 unit sepeda motor VR. Tempat pendaftaran Rimba Kencana Motor Bima. Cara ini didukung oleh Kita hidup di dalam bumi yang hijau, dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak.
Ada yang bisa dibantu? Saya mau minta uang bantuan dari pemerintah sebanyak 500.000. 500.000 Pak ya, sebentar saya ambilkan. Diterima? Tolong dihitung kembali. 3, 4. Berapa bisa 400.000 Pak? Jadi begini Bapak ya, Bapak minta ke kami 500.000, terus Bapak terima 400.000, itu kita potong sebagai biaya administrasi Pak, dan itu hal yang wajar di negeri ini. Hai saudara-saudaraku, jadilah aparat yang amanah, selalu makan rezeki halal biar keluarga tenang menikmatinya dan hidup pun jadi barokah, insya Allah. Telah hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru, menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bima Menyapa. Baik, tadi kita sudah janjikan jalan-jalan ke Jalan-jalan. Koronae, dan nanti juga Lawata. Tapi sebelum kita melihat kondisi terkini di Pantai Lewata, kita akan melihat dulu berita terkait dengan Pemkot Bima yang melepas mahasiswa KKN. Bukan korupsi nepotisme ya? Bukan. Nggak ada baik. kaitannya ya? Nggak ada kaitan. Pirsa, peserta kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Bima Angkatan ke-27 tahun 2016 dilepas oleh Asisten 1 Kota Bima, M. Farid. Mereka ditempatkan di sejumlah kelurahan di Kota Bima. Ya, sebanyak 278 orang peserta kuliah kerja nyata STKIP Bima ditempatkan di wilayah Kota Bima. Pelepasan dilakukan oleh Asisten 1 Kota Bima, M. Farid, di halaman kantor pemerintah Kota Bima. Dalam sambutannya mengharapkan agar para peserta KKN ini dapat melakukan koordinasi dengan baik di wilayah penempatannya, baik itu koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, maupun pada masyarakat agar dapat melaksanakan program-program pembangunan di masing-masing wilayah KKN. Pembantu Ketua 1 STKIP Bima, Juanda, dalam keterangannya mengatakan tahun ini peserta KKN yang dilepas secara keseluruhan
Sebanyak 1.267 orang yang disebar di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Untuk wilayah Kota Bima, peserta KKN sebanyak 278 orang, banyak tersebar pada 12 kelurahan. Maskur Irianto, Bima TV melaporkan. Baik, lumayan banyak ya, dan tersebar di berbagai daerah. Di berbagai kecamatan ya. Kecamatan juga, katanya sampai ke Kabupaten Dompu tadi. Kabupaten Dompu ya. Wah, karena bayangkan 1.000 lebih. Bayangkan 1.000 lebih. Oke deh, semoga di sana mahasiswanya bekerja dengan baik sesuai bisa dengan amanat. Walaupun Walaupun kemarin itu mungkin rekan Maisa masih ingat mungkin tragedi berdarah yang ada di kampus STKIB Bima. Hilangkan stigma kampus berdarah dan lain-lainnya, kriminalitasnya. Mari kita ciptakan. Aduh, kok ngomong jadi rektor ke saya gitu ya. Siapa tahu. Siapa tahu, aminin aja deh. Moga di tempat KKN-nya tidak terjadi kolusi, nepotisme dan lain-lain. Oke, silakan bekerja dengan baik rekan-rekan. Baik, kita lanjutkan. Ini berita terkait dengan fasilitas yang ada di Pantai Lawata yang ternyata cukup minim. Jadi, pengunjung di Pantai Lawata pemirsa semakin ramai. Namun belakangan kondisi di pantai ini kurang nyaman karena banyaknya sampah yang diduga kiriman saat banjir. Di warawali makalai, warawali makalai wali, ada di tanam boto, lawata warakai. Di warawali makalai, warawali makalai wali, ada di tanam boto, lawata warakai. Pantai Lawata yang berada di Jalan Lintas Sumbawa Bima mulai ramai dikunjungi pengunjung. Pengunjung biasanya ramai mendatangi pantai ini pada akhir pekan untuk sekedar menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga. Wahana hiburan seperti bahana boot menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Pengunjung juga bisa melihat peninggalan sejarah kerajaan Bima seperti gua dan bangunan-bangunan tua yang masih ada. Hanya saja bila hujan datang, banyak sampah yang terbawa arus sampai menumpuk di bibir pantai. Sampah ini dari dulu saya pesan itu bak sampah besar itu satu tuh simpan di sini supaya kita keluar di air itu masukkan di bak sampah, tinggal mobil tuh tinggal angkat di sini. Ini 3 hari saya kumpul ini belum pernah datang bak sampah. Berarti belum ada dari dinas terkait yang datang? Iya, belum ada. Sampah yang menumpuk di area bibir pantai ini sangat mengganggu pemandangan. Kenyataan ini bisa membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Pendapat saya masih kurang sih. Di sini kan belum ada tempat kita buat ganti baju, apa kita keluar mandi itu nggak ada. Terus buat kita buat air kecil itu nggak ada juga di sini, masih kurang. Harapannya gimana ini? Iya, harapannya supaya ada perlengkapan seperti itu. Terus tempat-tempat sampah juga Ibu? Iya, tempat-tempat sampah. Kan masih banyak sampah yang kececeran di sini. Masih banyak sekali sampah di sini. Harapannya sama perintah gimana Ibu? Harapannya ya supaya sampah itu diperhatikan nih sama pemerintah. Pantai supaya
bersih semua nih. Atau fasilitasnya ada yang perlu ditambah di sini? Perlunya kamar mandi aja. Iya, kamar mandi sama buat kita ganti-ganti itu. Kekurangannya banyak ya, sampah masih berceceran di mana-mana. Habis itu kedua fasilitasnya airnya keruh. Air keruh. Tong sampah juga nggak ada di mana-mana. Gitu. WC umum juga nggak ada. Ya, terus gimana nih harapannya, maunya tempat ini seperti apa Pak? Ya pengennya bersih, bagusnya supaya lautnya juga ya kayak jernih lah airnya. Kayak gini kan airnya keruh, kita bisa ngeliat keruh. Terus apa lagi Pak? Ya itu aja sih, sampah-sampah perlu dibersihkan. Ya lumayan sih, udah istilahnya udah dibenerin beberapa fasilitasnya juga. Jadi ada buat apa ya, rekreasi buat anak-anak juga tiap Terus minggu terkait juga sampah itu gimana pendapatnya Pak? sangat mengganggu kalau menurut Sangat saya. mengganggu, ya. Kalau bisa misalkan untuk sampah-sampah ini kalau bisa diangkut aja kemana, tiap minggunya harus ada yang bersihkan. Terus harapannya nih Pak gimana? Harapan saya ke depannya fasilitasnya bisa dibenerin lagi, terus lebih dimajukan lagi apanya kayak yang kurang gitu. Terus sampah-sampahnya bisa diatasin dengan baik. Oke, Dek, sudah sering datang ke sini, Dek? Sudah. Tiap hari apa aja biasanya datang? Hari Sabtu atau sore Minggu. Sama Minggu ya. Terus fasilitas-fasilitas di sini ada apa aja? Ada banana boat, tempat wisata, dan ada juga peninggalan Kerajaan Bima. Oh, yang masih ada di sini ya. Contohnya apa itu, Dek? Seperti gua yang di belakang ini. Oh gitu. Terus yang kurang dari tempat wisata ini apa, Dek? Fasilitasnya? Sampahnya itu kurang kebersihan. Kurang diperhatikan oleh pemerintah Kota Bima. Terus harapannya gimana nih, tempat wisatanya harus gimana nih? Bersih. Amin. Bersih. Nggak buang sampah sembarangan lagi. Oh gitu. Lawat warakai di warawali makalai warawali makalai wali ada di tenang bojo lawat warakai. Waduh, ya ternyata ada plus minusnya ya. Plusnya apa tuh? Plusnya di sana fasilitasnya sudah lumayan ya. Jadi keindahannya, keindahannya juga sudah oke. Sudah oke. Kemudian juga minusnya sampah di mana-mana. Sampah, jadi nggak enak banget ya tipenya. Ya? Biasanya Mei kan kalau suka di sana kan suka selfie nih gitu kan. Sambil foto ternyata kelihatan di belakangnya ada sampah. Jadi nggak enak ya selfie-nya. Iya, jadi pasti di komentarnya gila Lunro itu di belakang apa gitu kan pasti. Cantiknya nggak kelihatan. Cantiknya nggak kelihatan, langsung tertutupi oleh sampah. Ini PR bagi pemerintah, pemirsa dan juga rekan Meisha. Jadi silakan diperhatikan karena memang kondisi pantai kita ini juga kesadaran para pengunjung. Jadi kayak saya harus sadar juga, jangan seenaknya setelah makan buang gitu kan. Nanti disebut di sana pengunjung alayers gitu loh. Enak aja foto gitu tapi nggak bertanggung jawab. Betul Berarti sekali. ini PR bersama ya. PR bersama semuanya. Mari kita jaga bersama-sama, bukan hanya pemerintah. Oke. Tapi kita juga ya, sebagai Kita pengunjung juga harus menjaga kebersihan. Menjaga Jadi, kebersihan. buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Supaya sampahnya jangan numpuk terus. Jangan buang mantan pada tempatnya. Itu lain lagi ya. Lain lagi. Ya. Ini weekend pemirsa, jadi sengaja kita hadirkan itu tempat-tempat wisata. Ada Doronae tadi juga ada Lawata. Jadi silakan disusun agenda yang paling terdekat juga boleh, yang paling kita mau nanjak-nanjak. Kayak seperti Alien juga tadi loh, langsung naik dia, enak gitu loh. Jadi nampaknya dengan berita yang ada plus minus tadi, ada sampah dan juga ada keindahan tadi, akan menutup perjumpaan kita rekan Meisha. Tapi kita harus minta maaf dulu pemirsa, karena biasanya kalau edisi penutup kita ini biasanya kita menghadirkan pimpinan redaksi atau staf redaksi dari Harian Umum Bima Express. Tapi karena ada kendala teknis, kita tidak bisa menghadirkan dan tidak esok harinya atau edisi hari Sabtu. Artinya Bimex tidak terbit ya. Tidak terbit atau tidak lagi menjadi menemani kopi pemirsa. Jadi nanti lagi hari Senin mungkin akan kembali insya Allah. Jadi doakan juga pemirsa dan rekan Meisha ya. Oke, baik. Kita harus akhiri dulu perjumpaan kita. Atas nama kru yang bertugas, saya Iko Suhaib dan saya Meisha. Kita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.